Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Ibu Hajah Sundari SPD selaku Kepala SD Negeri Jabulek Kidul 01. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru tamu undangan diseminasi budaya positif. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir di acara diseminasi budaya positif. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi, yang keempat tanya jawab, dan terakhir penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Alaniyatus sholihah Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu acara yang kedua, sambutan dari Kepala SD Negeri Jabulek Kidul kepada Ibu Hajah Sundari SPD SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Jabulek Kidul 1 dan yang kami hormati Bapak Ibu undangan dari Yanti. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan rahmat taufik serta hidayahnya kita semua pada pagi hari ini bisa bertemu muka dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, selawat serta salam kami haturkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pagi hari ini kegiatan dari Ibu calon guru penggerak Ibu Siti Haryanti yaitu tentang diseminasi budaya positif. Di sini setelah saya membaca ini tentang materi yang akan disampaikan oleh Bu Siti Haryanti, budaya positif ini mestinya tentang kebiasaan yang baik yang dilakukan di sekolah untuk siswa-siswa maupun guru. Nanti Bapak Ibu untuk menyimak dan mengikuti sampai selesai, kita bisa menambah wawasan dalam pemaparan materi nanti dan bisa kita untuk sharing apa-apa yang baik yang harus dilakukan terhadap anak didik kita, kemudian permasalahan-permasalahan yang perlu kita selesaikan. Misalnya terjadi anak-anak ada yang mungkin kurang baik dalam tingkah laku atau perbuatannya sehari-hari, bisa kita pisahkan bersama-sama. Untuk selanjutnya Bu Yanti yang nanti akan menyampaikan lebih detail. Saya hanya menyampaikan selamat mengikuti dan untuk dilaksanakan dengan baik. Demikian yang saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu materi penyampaian materi diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Siti Haryati SPD dari SD Negeri Cebule Kidul 01. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat, ya. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas keramuhan Bapak dan Ibu semua menghadiri undangan saya pada siang hari ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dari saya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Bapak dan Ibu, ini langsung saja saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Jadi pada tugas kali ini kami diberikan tugas untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SD kita, SD Negeri Cebule Kidul 01. Sebenarnya kalau yang kita ketahui budaya positif itu sudah ada kan di lingkungan sekolah kita, pasti sudah ada dan sudah berjalan, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu pun sudah melaksanakannya, tetapi mungkin nanti dari sini kita bisa mengkaji lebih lengkap lagi tentang apa saja yang termaksud di dalam budaya positif itu. Bapak Ibu, untuk merefresh sejenak, ya, ini saya juga biar agak refresh, kita bisa luangkan waktu 20 detik saja. Mari kita tersenyum sebentar, ya. Monggo sambil dihitung dalam hati saja 20 detiknya. 1, 2, 3, senyum. Sambil nafas, ya Bapak Ibu, ya. Terima kasih, saya rasa sudah cukup 20 detiknya setidaknya untuk melegakan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah capaian umum aksi nyata kami tentang budaya positif. Yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Capaian yang ketiga yaitu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Capaian yang keempat, mendemonstrasikan konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Dan capaian yang kelima adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak.
Nah, sebelumnya mungkin ada pertanyaan pemantik. Ini bisa Bapak Ibu jawab dengan setuju atau tidak setuju ya? Belum Pak. Nomor 1, menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju atau tidak setuju nih? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bisa ya, bisa tidak. Yang pasti-pasti saja Bu, jangan ragu-ragu. Setuju, setuju, dan ya segala hukuman Bu. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju mungkin? Ada yang tidak setuju? Kalau berat Tidak setuju, kalau ringan setuju. Di sini hanya hukuman. Ya Pak. Jadi mau berat atau ringan yaitu termasuk dalam kategori hukuman. Jadi mayoritas setuju ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju dengan pernyataan tersebut? Memberikan hukumannya dengan hal positif, tidak fisik lari atau kejam atau apa, tapi dengan hal membaca, membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak setuju? Setuju ya? Ya, terima kasih. Dan ternyata kemarin, ulang Bu, setelah kami mengkajinya, itu ketiga jawaban ini tidak setuju semua seharusnya. Itu tidak boleh. Mau itu hal yang positif, tapi kalau namanya hukuman ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Apalagi yang fisik, enggak yang berat, fisik disuruh lari keliling lapangan, berdiri sambil hormat, terus squat jam, push up, itu ternyata tidak boleh. Nah, yang ringan, membaca, maksud kita baik ya, membaca, tapi karena itu bentuknya hukuman, tetap tidak boleh. Nanti ada tersendiri lagi namanya konsekuensi. Nah, itu berbeda lagi. Yang ketiga, memberi penghargaan. Ini memang betul ya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak, tapi sebenarnya itu tidak boleh. Karena apa? Anak menjadi termotivasi karena adanya penghargaan tersebut, bukan karena dari dirinya sendiri. Itu ulasan yang saya peroleh kemarin dengan adanya pernyataan seperti ini. Lanjut. Nah, jadi kita mulai dengan budaya positif. Bapak Ibu, ini ada ringkasan materinya, pembiasaan positif di lingkungan sekolah, biasa disebut dengan budaya positif. Dengan budaya positif diterapkan di sekolah akan menimbulkan rasa aman dan nyaman. Jadi kuncinya sekolah menjadi aman dan nyaman. Anak-anak merasa aman dan nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau mengganggu perkembangan potensi murid. Budaya positif mendorong murid untuk berpikir dan bertindak sesuai yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid bisa merdeka belajar, murid lebih mandiri dan bertanggung jawab dengan kesadarannya sendiri, bukan karena keterpaksaan ataupun ada tekanan dari pihak manapun. Ini penjelasan singkat tentang budaya positif. Nah, jadi konsep inti dari budaya positif nanti ada 8 poin Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, restitusi. 7, keyakinan kelas. Dan 8, posisi kontrol. Nah, kita mulai dari konsep yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Bapak Ibu bisa sejenak mengikuti saya untuk mengepalkan tangan Bapak Ibu seperti ini. kanan kiri. Boleh kanan, boleh kiri Pak. Jangan, satu saja.
Nah, ketika tangan dikepalkan ini, bayangkan bahwa di tangan Bapak Ibu ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga, inten atau berlian atau ATM-nya suami. Nah, Bapak Ibu guru perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya benda yang ada di dalam kepalan tangan Bapak Ibu ini. Nah, sekarang di depan atau belakang Bapak Ibu ada seseorang yang ingin membuka kepalan itu. Kira-kira monggo dicoba. Kalau Bapak Ibu benar-benar memegangnya dengan kuat, mau orang lain itu ngitik-ngitik ataupun dicungkil-cungkil atau apa tangannya, pasti Bapak Ibu akan mempertahankan ojo sampai ini terbuka. Oke? Nah, begitu juga dengan anak-anak. Kalau misalnya mau dihardik, mau dibetak, mau digalai lah atau dimarahi, dijak guyon atau apa, tapi tetap kalau kita memang dengan kuat memegangnya, ini tidak akan terbuka dengan mudah. Nah, jadi filosofinya bagaimana kita menjaga ini sudah Pak? Boleh boleh anggap sampai selesai Pak Nardi begini terus malah. Jadi apa tadi malah hilang. Filosofinya demikian Bapak Ibu, betapa pentingnya kita menghargai kehidupan kita sendiri ya. Kita harus menjaganya dari luar yang akan mencoba untuk tadi mengintip, memarahi, menghardik, membujuk, menggoda. Jangan tergoda ya Bapak Ibu. Ya, itu tadi filosofinya seperti itu. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi Bapak Ibu nggih. Ilusi itu persepsi yang salah tentang ilmu kontrol tadi. Ilusi guru mengontrol murid yang pertama, yang kedua ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon Bapak Ibu yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan adalah teori kontrol. Stimulus respon itu teori yang dulu diberlakukan seperti tadi ya, pemberlakuan hukuman kan dulu memang seperti itu ya, boleh ya. Nah, sedangkan untuk teori kontrol itu atau pilihan itu yang saat ini kita laksanakan seharusnya. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita ngejak orang lain itu berpandangan sama dengan kita, berpersepsi yang sama dengan kita. Tetapi dengan teori kontrol kita berusaha membuat orang lain itu, kita berusaha memahami pandangan orang itu kenapa berbeda dengan kita. Jadi orang kok dengan brutal kita udu manut aku kowe. Nah, misalnya tidak seperti itu. Jadi justru kita yang harus memahami pandangan orang lain tersebut. Yang kedua, pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu contoh yang berat ya, kamu mencuri itu salah, ya wes salah. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku baik buruk ataupun perilaku yang perilaku yang baik atau perilaku yang buruk itu pasti punya alasan dan tujuan. Itu menurut teori kontrol. Orang mencuri pasti dia punya alasan, dia pasti punya tujuan kenapa sampai mencuri meskipun alasan tersebut adalah salah. Yang ketiga, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, orang lain bisa mengatur saya, tapi
pada teori kontrol, hanya saya yang bisa mengatur. Seperti itu teorinya. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya nggak bisa ngatur Bu Hati. Saya nggak bisa mengontrol Bu Hati kon ini. Seperti itu tidak bisa. Pada stimulus respon, pemeriksaan ada pada saat rujukan yang gagal. Tetapi pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Justru diajak berkolaborasi. Dan yang terakhir, pada teori stimulus respon, model berpikir nek orang menang kalah. Hanya itu. Tapi kalau pada teori kontrol, model berpikirnya menang. Seperti itu. Tidak ada berpikir untuk kalah. Nah, ini bagian secara keseluruhan dari disiplin positif ya Bapak Ibu. Perbagiannya ini dari yang tadi sudah saya awali penjelasan di depan, ini nanti kalau di secara alur bagannya seperti ini arahnya, alurnya. Jadi dari teori kontrol macam-macam tadi yang stimulus respon maupun teori kontrolnya berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang nanti akan saya bahas juga. Kemudian berkaitan tadi 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal, dan teori-teori motivasi, semuanya saling berkaitan yang nantinya bermuara pada makna disiplin. Itu nanti yang bermuara pada makna disiplin itu sendiri. Lanjut berarti. Nah, ini kita mulai dengan makna disiplin. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Disiplin itu berarti tertib, begitu nggak? Atau ada yang mungkin berpikir lain? Disiplin itu ya harus sesuai aturan. Seperti itu nggak Bapak Ibu? Yang umum terjadi disiplin itu ya sesuai aturan. Kalau berdasarkan bahasa ini Bapak Ibu, dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi yang kita, kalau persepsi kita yang kita laksanakan, disiplin itu pasti ada kaitannya dengan patuh, ya, aturan dan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan karena apa? Harus mematuhi aturan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu yang berlaku umum. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang nantinya berkaitan dengan disiplin tadi. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya akan terbangun. Nah, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini yang diharapkan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal secara umum, semua nilai-nilai kebajikan itu nanti diharapkan hadir atau muncul itu karena dorongan dari intrinsik atau dari diri orang tersebut, dari manusianya tersebut, bukan karena dorongan dari luar. Lanjut dulu. Nah, ini contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang saat ini kita sudah sangat
hafal dan mengenalnya ya. Ada profil pelajar Pancasila. Ada kebajikannya apa? Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini tadi salah satu contoh kebajikan yang termaksud di dalam profil pelajar Pancasila. Nah, ada nilai kebajikan lainnya yang tidak termaksud di dalam profil pelajar Pancasila, tetapi merupakan bagian dari kebajikan-kebajikan universal. Di antaranya toleransi, menghormati, menghargai, empati, percaya diri, komitmen, dapat dipercaya, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi dari diri sendiri itu ingin selalu memberikan yang terbaik. Nah, lanjut nih Bapak Ibu, kita ke teori motivasi perilaku manusia. Apa yang mendasari manusia untuk berperilaku? Ini ada teori-teorinya. Jadi ada dua motivasi ya Bapak Ibu, yang eksternal dan internal. Kita lihat dulu dari yang eksternal. Teori yang motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya karena adanya suatu aturan, suatu peraturan yang membuat kita tidak nyaman dengan aturan itu, akhirnya kita mau tidak mau kan terus mematuhi aturan tersebut kan ya. Jadi bukan karena kita ingin mematuhi aturan itu karena dorongan dari diri kita, tapi karena tadi adanya aturan. Nek aku tidak mematuhi aturan, nanti saya dapat sanksi atau dapat hukuman. Akhirnya mau tidak mau saya harus melakukannya. Itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar. Kemudian motivasi eksternal juga, kita ingin melakukan tersebut karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain atau dari lembaga, dari institusi. Jadi saya melakukan ini, misalnya saya kerja yang lebih semangat, lebih baik, lebih bagus peningkatan kinerjanya, bukan karena motivasi dari dirinya pengen baik, tapi karena dapat imbalan, mungkin biar ininya apa namanya lah Bu, cair gitu. Jadi ada motivasi lain Les. Nah, yang ketiga adalah motivasi internal. Ini yang diharapkan memang selalu ada ya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu memunculkannya dari motivasi internal. Dengan alasan apa? Tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita melakukan apapun itu dengan tujuan untuk menghargai diri sendiri. Ya mau bekerja lebih baik, mau mengerjakan sesuatunya dengan lebih baik, itu karena saya ingin menjadi orang yang seperti apa itu bila saya melakukannya. Jadi intinya demikian ya Bapak Ibu, itu yang motivasi internal. Nah, ini lanjutnya adalah dihukum oleh penghargaan. Dampak-dampak penghargaan ini Bapak Ibu. Memang sebenarnya penghargaan itu kan baik ya. Secara umum sebuah penghargaan pasti akan memunculkan motivasi untuk kita. Tapi penghargaan itu mempunyai dampak. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu ternyata. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ada iming-imingnya. Jadi dorongannya adalah eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Enak nek aku melakukan ini kan nanti pasti ada imbalannya, ada hadiahnya, ada penghargaannya. Penghargaan tidak harus berupa materi, terkadang bisa berupa pujian ataupun berupa reward Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pasti ada. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Kan Bapak Ibu kadang
tidak objektif ya, penilaian yang dilakukan jadi menjadi subjektif. Kemudian penghargaan juga tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Mungkin Bapak Ibu bisa ini. Kenapa kok penghargaan merusak hubungan? Apa hubungannya dengan hubungan? Loh. Jadi maksudnya iya betul Bu Iko, merusak hubungan memunculkan jadi iri. Nah, aku ada dia terus mau nilainya 100 terus, dia terus les sekolah guru misalnya seperti itu. Akhirnya anak yang tidak pernah mendapatkan 100, tidak pernah mendapatkan hadiah. Akhirnya timbullah kecemburuan sosial, merusak hubungan antara anak yang satu dengan yang tadi dapat 100 terus. Berikutnya penghargaan menurunkan kualitasnya, itu pasti karena penghargaan otomatis kan dia mengajar prestasi tapi karena iming-iming tadi. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Jadi kesimpulannya adalah baik hukuman maupun penghargaan itu termasuk cara-cara mengontrol perilaku seseorang secara ideal. Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya bagi murid. Ini yang perlu kita garis bawahi, mau hukuman ataupun penghargaan ternyata itu kurang pas Bapak Ibu. Jadi ya mari kita bersama-sama belajar lagi bagaimana langkah yang tepat, karena untuk melakukannya kan tidak semudah itu gitu ya. Perlu butuh proses waktu yang tidak singkat. Nah ini kita lanjutkan ke apa perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman pada tabel yang sebelah kiri dan konsekuensi pada tabel yang sebelah kanan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, kadang kan menyakitkan ya, orang tidak mengira gitu tiba-tiba disuruh berlari keliling lapangan, kan sakit gitu rasanya ya. Kemudian kalau konsekuensi bedanya apa? Sesuatu yang harus terjadi. Sesuatu itu terjadi karena saya melakukan kesalahan. Sudah tahu dari awal saya salah, pasti ada konsekuensinya. Jadi pasti terjadi. Itu perbedaannya. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dileng-leng terus, bahkan ada yang sampai dendam kadang. Pernah ada yang dihukum dari sekolah di SD mungkin SMP, SMA sampai sekarang masih ingat Bapak Ibu? Masih pakai pernah dihukum berdiri di depan kelas atau mungkin berdiri di depan yang bendera sambil hormat atau keliling lapangan atau bahkan mungkin kadang ada yang disuruh membersihkan WC sekolah, pasti ada. Nah, dan itu sampai sekarang masih diingat ya, dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tetap tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktunya lebih pendek. Dengan hukuman, anak jadi membenci kedisiplinan. Biasanya seperti itu. Tapi kalau dengan konsekuensi, anak lebih menghargai disiplin. Dengan hukuman, terkesan menjadi sebuah paksaan. Tapi dengan konsekuensi, ada stimulus dan tanggapan. Dengan hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dengan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dengan hukuman konsep diri yang buruk, tetapi dengan konsekuensi konsep diri yang lebih baik. Dengan hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tetapi dengan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dengan hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tetapi dengan konsekuensi, dengan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara waktu saja. Monggo kalian disambi, unjukannya, cemilannya, ya. Oh bisa jok Pak, tenang Mbak Kopi, masih ada jok kan? Masih. Jok. Nah ini lanjut lagi tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Monggo Bapak Ibu biar tidak mengantuk sambil ini kira-kira ada
kasus seperti ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Pilih ya, nanti kuncinya di belakang. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Mungkin ini ketika masa COVID ya, kalau sekarang tidak. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Ada gambarnya pelajaran PJOK ya? Mari kita lihat kunci jawabannya. Nah, karena ada keterangan untuk pelajaran PJOK, okay? Dan larinya hanya berapa? 2 kali putaran saja sebagai pemanasan, ibaratnya begitu. Jadi tadi betul yang mencatat itu adalah hukuman, yang lari jelas hukuman, push up jelas hukuman, mengganti tugas teman itu karena merek-merek ini biasanya, oke? Salah satu dari itu biasanya itu termasuk konsekuensi. Oh, berarti nilainya 9. Terima kasih Bapak Ibu sudah membantu mengerjakan. Coba lebihan Pak. Kita lanjutkan Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia nih yang harus kita ketahui deh Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang paling tengah itu kebutuhan bertahan hidup. Pasti kebutuhan makan, kebutuhan rumah, pakaian, ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Lanjut kita berputar seperti arah jam-jam belum Bu. Seperti arah jam-jam ya. Yang gambar kita adalah kebutuhan untuk penguasaan, ingin diakui itu masuk ingin mengakui sesuatu itu termasuk penguasaan. Kemudian lanjut putarnya belum. Yang ini belum lanjut itu maksudnya berputar ini loh Bu. Nah, kupu-kupu itu mengibaratkan apa kupu-kupu? Kebebasan. Terbang bebas. Iya, setiap orang pasti punya kebutuhan bebas. Dia kalau buatan aku sesekali ya pengen di apa sendiri gitu, punya kebebasan. Terus berikutnya kesenangan. Digambarkan dengan balon. Biasanya anak senang ya dengan balon. Itu mengibaratkan sebuah kesenangan. Kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga sebuah kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar ini benar-benar dasar Bapak Ibu yang 5 ini. Ini nanti jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, pasti nantinya akan berpengaruh terhadap tadi yang sudah kita bahas di depan tadi. Ada salah satunya yang tidak terpenuhi, misalnya anak kok di sekolah nangis baik, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Di sekolah gawe ngamuk naik, pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Lanjut Bu. Nah ini kita jawab lagi ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin yang tidak ini oleh anak tersebut? Orang itu nyanyi, padahal dia suka dan senang nyanyi, tapi tidak boleh. Juga ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sudut rambut baru. Apa kira-kira? Kasih sayang. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Sebagai ibu guru ceramah. Kira-kira apa? Bosen, kesenangan, pengennya yang lain, ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi malah bu guru menunjukkan ke teman-temannya di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa ini?
Bapakku ini kok malah diduduk-duduk sama kamu. Sebel aku. Apa tadi? Penguasaan, kesenangan, kemudian bertahan hidup, kasih sayang. Apa kira-kira? Aku sebel. Gambarku tidak rapi, tapi mampu menunjukkan keterampilanku di luar kelas. Apa Bu? Penguasaan, penguasaan terhadap situasi tersebut. Pengen menguasai situasi tersebut tapi tidak terpenuhi. Nah, sebentar ya, biar tidak ngantuk dan tidak lemes, kita tepuk sebentar Bapak Ibu. Sambil berdiri biar tidak ngantuk. Hidup espriki. Kita tepuk 5S. Atau kaki atau 2 kaki? Tepuk apa Pak? Berdirinya. Bilang. Tepuknya nanti 3 kali. Tepuk 5S ini sapa apa? Salam, senyum, sapa, sopan dan santun. Bila bertemu temblor. Bila bertemu teman tersenyumlah. Nah, gitu ya. Yuk, bila bertemu teman tersenyumlah. Lalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, santunlah tanda sayang kepadanya. Terima kasih, silakan berdiri Bapak Ibu. Berdiri, silakan duduk Bapak Ibu. Boleh minum sebentar. Lanjut, apa itu restitusi? Nah, restitusi. Jadi Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita mulai dari bawah dulu. Dari bawah ya. Sisi yang bawah adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau ada permasalahan ini adalah langkah-langkah kita untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak-anak. Misalnya tukaran, misalnya ada anak yang mencontek, ada yang tidak mematuhi keyakinan kelas, ada yang misalnya melanggar kesepakatan dan lain-lain. Kita tidak dengan hukuman, tapi dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi ini. Menstabilkan identitas dengan menggunakan kalimat-kalimat untuk diam-diam dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Itu contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua pada sisi sebelah kiri, yaitu validasi kebutuhan. Contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau dengan kalimat lain, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu contoh-contoh kalimat ketika kita pada tahap validasi kebutuhan. Dan sisi yang sebelah kanan adalah langkah yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kalimat seperti itu yang kita berikan kepada anak yang melakukan kesalahan tersebut. Atau kamu ingin orang yang seperti apa? Itu ya. Nah, ini adalah kalimat yang lebih lengkapnya yang bisa kita gunakan untuk langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Jadi yang untuk langkah menstabilkan identitas itu adalah bagaimana kita membuat anak itu yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu tujuan dari langkah menstabilkan identitas. Jadi guru berkata, ini kalimat yang dikatakan oleh guru, berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Itu salah satu contohnya. Atau tidak ada manusia yang sempurna.
Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Itu contoh-contoh kalimatnya ya. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini beberapa contoh kalimat pada tahap menstabilkan identitas. Nah, pada tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan, tujuannya adalah membantu murid untuk mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Anak melakukan kesalahan pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, itu apa kita cari dulu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia pasti punya tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Jadi kelima hal dasar ini pasti selalu berkaitan kenapa anak itu berbuat salah. Intinya begitu. Kalimat contohnya ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau lagi, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, sikap yang salah, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Atau mungkin dengan kalimat lain, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi kalau kira-kira hari ini kita terapkan untuk penanganan putra murid kita, sepertinya ya belum. Ini masih tahap menstabilkan identitas sebagai anak putra itu ya, perlu butuh waktu yang lama. Tapi harus kita coba ya Bapak Ibu. Atau dengan kalimat, apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi? Jadi intinya adalah dengan kalimat-kalimat yang positif, yang membuat anak itu mengenali, oh aku salah, oh aku harus punya solusi untuk salahku ini. Jadi diharapkan seperti itu Bapak Ibu, tidak dengan hardikan ataupun dengan bentakan. Kemudian tahap yang ketiga, yang terakhir pada saat kita memecahkan masalah tersebut adalah dengan menanyakan keyakinan. Misalnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Anak melihat kesalahannya, itu kita hubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kesepakatan di sekolah ataupun di kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Contohnya adalah apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau nilai-nilai kebajikan universal apa yang telah kita sepakati. Misalnya anak tidak pakai kaos kaki. Nah, kan sudah ada keyakinan kelasnya bahwa harus ketertiban atau kedisiplinan. Disiplin dalam hal berpakaian, disiplin dalam hal masuk kelas, keluar kelas, itu termasuk dalam kedisiplinan. Nah, berpakaian juga demikian, berarti anak tersebut melanggar dari keyakinan kelas kedisiplinan. Jadi diharapkan begitu dihubungkan. Terus contoh lagi, kelas yang ideal itu seperti apa menurut kamu? Atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ini beberapa contoh kalimat ketika kita menanyakan keyakinan pada tahap akhir di studi diskusi. Nah, intervensi 30 detik bisa kita lakukan untuk membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-konfrontatif, tidak frontal ya Bapak Ibu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pada posisi pemantau dan manajer. Contohnya kalimatnya adalah, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Atau apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ini beberapa contohnya. Lanjut berarti. Nah, ini adalah tabel identitas gagal dan sukses dari sebuah jika selama sebuah kesalahan Bapak Ibu. Contohnya ya,
Tabel yang sebelah kiri ini adalah identitas gagal yang disebabkan karena adanya hubungan. Kemudian identitas sebelah kanan, yang tengah identitas sukses, konsekuensi. Yang sebelah kanan yang adalah yang didapat dari restitusi. Contohnya adalah sesuatu, kalau hubungan itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Tapi pada konsekuensi, itu, kalau hubungan itu kan negatif ya, menyakitkan kan negatif. Kalau konsekuensi, sesuatu itu memang harus terjadi. Itu netral termasuknya. Nah, sedangkan dengan langkah restitusi itu merupakan pilihan. Itu adalah hal yang positif. Contoh lain lagi coba. Saya ambil acak saja yang bawah ini. Peraturannya adalah kamu harus pakai kaos kaki, contohnya begitu. Kalau hukuman, kamu harus pakai kaos kaki, tidak pakai kaos kaki, ya kamu harus dihukum. Kan negatif kalimat dari kalimatnya, dari bertanya, dari perkataannya kan sudah negatif. Tapi kalau pada konsekuensi, bisa dengan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, kan begitu, lebih netral. Tapi dengan restitusi beda lagi. Apa yang kamu yakini? Apa yang kamu yakini maksudnya? Kok nggak pakai kaos kaki ini maksudnya apa? Gitu loh karpemu yang ditanya itu. Terus bisa juga dengan apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ditanyakan solusinya. Jadi anak memikirkan solusi dari masalah yang dia buat sendiri tersebut. Ini memunculkan hal yang positif. Jadi ini perbedaannya ya, identitas gagal kalau pakai hukuman jelas negatif. Kemudian kalau kita pakai konsekuensi ada baik dan ada buruknya. Kalau restitusi itu diharapkan selalu berdampak positif. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran. Kita menawarkan hal-hal yang positif tadi, bukan paksaan. Biarkan anak berpikir sendiri bagaimana dia memecahkan masalah dengan arahan kita menggunakan kalimat-kalimat tadi. Restitusi menuntut anak untuk melihatnya dalam dirinya, untuk mengetahui motivasi dari dirinya sendiri itu, untuk menggali anak intrinsiknya itu dari dalam bentuk, itu maksudnya. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa anak itu melakukan kesalahan tersebut? Kebutuhan dasarnya apa yang tidak terpenuhi? Jadi kita untuk mencari solusinya nanti lebih tepat. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, membentuk karakter anak, bukan tindakannya yang kalau hukuman lebih frontal. Dan yang ke-8, restitusi fokus pada solusi dari masalah tersebut. Dan yang ke-9, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu tadi untuk konsep restitusi Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu budaya positif yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Dulu mungkin yang berlaku itu adalah kesepakatan kelas, tetapi ternyata ada hal lain yang lebih bisa menunjukkan budaya positif daripada kesepakatan kelas, yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari latar belakang apapun, lebih menekankan pada keyakinan seseorang untuk lebih memotivasi seseorang dari dalam, tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Maksud dari keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mari kita cermati bersama Bapak Ibu, kenapa namanya kok keyakinan kelas, tidak peraturan kelas, karpe, opo, jadi apa perbedaannya, apa nanti yang membedakan? Bapak Ibu, bila kita cermati, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2?
Kira-kira apa? Jadi ada peraturan nganggo helm bareng. Biar apa kira-kira? Biar ia melindungi kepala jika terjadi kecelakaan. Jadi kebajikannya apa? Keselamatan, pasti itu keamanan dan keselamatan diri. Jadi kalau dari dalam diri kita sudah meyakini nek nganggo helm itu insya Allah aman dan selamat, pasti mau ada aturan disuruh pakai helm atau tidak, mau kemana pun kita selalu pakai helm. Itu yang dikarepe. Jadi dari diri kita sudah yakin nganggo helm itu ya kudu ben aman, bukan karena nganggo helm mau aturan kok nek ono operasi. Nah, kan beda. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Ini ketika kondisi COVID ya. Kenapa ada peraturan seperti itu? Biar sehat, tidak tertular, kita juga aman. Oke, berarti ada keyakinan tentang kesehatan diri kita ya. Nah ini, kalau saya sudah yakin aku kudu nganggo masker, harus mencuci tangan, harus jaga jarak, mau itu ditulis peraturannya atau tidak, dari diri saya sudah yakin saya harus pakai ini biar sehat, untuk kesehatan, ya saya harus menggunakan itu. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau kegiatan? Mengapa harus datang tepat waktu? Biar apa? Biar tertinggal materi, biar tidak apa lagi? Ya, menanamkan kedisiplinan dalam diri kita. Mau ada peraturan itu atau tidak, kan kita harus datang tepat waktu, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau di dalam diri kita sudah ada keyakinan, oh nek nganggo helm ben aman, selamat, yo aku nganggo helm, tanpa kita melihat itu sebenarnya ada aturannya. Terus maksudnya. Nah, belum Pak. Ini ada lingkaran dari budaya positif Bapak Ibu ya. Jadi peraturan ternyata lebih kecil nanti dampaknya. Kemudian di lingkaran luarnya lagi ada keyakinan kelas akan membentuk iman yang positif, akan terbentuklah budaya positif. Dalam ceplok, gambarnya sudah berceplok. Kira-kira Bapak Ibu, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Contohnya, ini semuanya judulnya kan kesepakatan kelas, karena kita mau melihat mana yang termasuk kesepakatan kelas. Itu kan lebih ke peraturan. Kalau keyakinan kelas lebih ke menunjukkan nilai-nilai kebajikan. Datang tepat waktu mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Satunya menjaga kebersihan sekolah atau berikutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini yang sebelah kanannya, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira di antara dua tabel ini, dua poster ini, mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kesepakatan kelas yang sebelah kiri, atau dibalik? Yang kesepakatan kelas yang kanan, yang keyakinan yang sebelah kiri? Tidak ya? Sudah yakin? Atau mau phone a friend? Atau 50-50? Yakin. Baiklah. Jadi jawabannya adalah betul Bapak Ibu yang sebelah kanan. Mudah-mudahan untuk kita semua. Karena apa? Di situ ada memunculkan nilai kebajikan universal, saling menyayangi, semangat belajar, peduli. Nah itu
menunjukkan keyakinan kebajikan universal. Nah, lagi ini Bapak Ibu, ada peraturan seperti ini, termasuk keyakinan kelas atau bukan keyakinan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas apa peraturan? Peraturan? Oke, tidak apa-apa, salah tidak tak hukum. 2, dilarang mengganggu orang lain. Peraturan. 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Peraturan. 4, dilarang melakukan kekerasan. 5, dilarang menggunakan narkoba. Gunakan masker. Jangan berlari-lari di kelas atau koridor. Ini semuanya memang peraturan. Nah, yang saya tanyakan, jangan yang saya tanyakan dari peraturan ini menunjukkan keyakinan kelas apa, kebajikannya apa, kata lo. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Jawab. Oke, bagus. 2, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati. 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 4, dilarang melakukan kekerasan. Dilarang melakukan kekerasan. Apa ini? Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Antri. Apa? Menghormati orang lain. Gunakan masker. Menggunakan masker. Kesehatan, bisa, keamanan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Coba lihat ya. Betul semua Bapak Ibu, pinter, ya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, pinter. Lanjut. Nah, ini adalah praktek pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan Bapak Ibu. Kemarin sempat saya membuat anak-anak sudah saya suruh menulis apa, pengennya apa, tapi tetap saya arahkan. Ini loh contohnya seperti ini. Mereka menulis, kemudian ditempel. Nanti saya susun jadi kalimat-kalimat yang kelas, tapi belum sempat saya print, langsung diigo belum. Karena memang waktu itu sudah buat, tapi karena ada yang tugas ini, saya kasih ulang. Saya suruh anak-anak buat lagi apa yuk gitu. Nah, jadi tapi belum sempat saya print. Nah, ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas. Disiplin. Jadi nilai kebajikannya yang kita tunjukkan ya. Terus bersikap jujur dan bertanggung jawab, saling menghargai. Disiplin ini kan bisa banyak. Disiplin masuk kelasnya, disiplin pulangnya, disiplin pakaiannya tertib, lengkap, disiplin mengikuti kegiatan pembelajarannya. 2, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Jujur dalam hal pengerjaan tugas, dalam hal sama temannya, untuk biar tidak mengambil sesuatu punya temannya juga. Sama temannya tidak boleh ngeceh-ngeceh, ya. Apa ngejek-ngejek itu termasuk saling menghargai. Sopan dan santun terhadap temannya, terhadap guru, menghargai proses belajar. Itu mencakup di kelas harus bagaimana mau menyimak guru, tertib, tidak lari-larian. Itu masuk ke peraturan tersebut, masuk ke keyakinan menghargai proses belajar. Kemudian yang ke-6, peduli dan empati juga bisa kita munculkan. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Seorang guru. Jadi Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol seorang guru yang bisa kita lihat nanti posisi tersebut bagaimana perannya. Di sebelah kanannya sudah ada penjelasannya. 5 posisi kontrol tersebut apa? Yang pertama adalah penghukum. Guru mempunyai posisi kontrol penghukum itu baik dan tidaknya nanti kita kasih bersama-sama ya. Penghukum adalah menggunakan hukuman baik fisik maupun verbal.
Kemudian posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Guru itu menggunakan jaminan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Yang ketiga adalah sebagai teman, memposisikan sebagai teman terhadap muridnya, itu memposisikan diri sebagai teman, yaitu menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang, mempengaruhi murid kita. Yang keempat, sebagai pemonitor atau pemantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Selalu diingatkan, ini loh peraturannya, kamu harusnya begini. Itu adalah posisi pemantau. Dan yang kelima adalah posisi manajer, yaitu posisi ini adalah berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kira-kira, Jam 2 loh. pas sebentar lagi absen Pak. Iya. Jadi Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini sebagai seorang guru, sebaiknya kita berada di posisi mana? Manajer atau semua posisi baik? Lanjut balik, nanti kita lihat. Nah ini ada motivasinya, identitas gagal dan identitas berhasilnya seperti ini. Kalau posisi penghukum itu dengan menghardik, menujuk-nujuk, menyakiti, nyindir-nyindir, nah itu penghukum. Kira-kira baik buat ternyata ini. Atau posisi membuat rasa bersalah. Seharusnya kamu ini loh, ibu kecewa nih kamu ini membuat anak menjadi merasa bersalah. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau sebagai pemantau, hitung dan mengukur berdasarkan peraturan. Kalau sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh lain, tak ambil sing gampang. Hasil yang di tengah. Kalau pada posisi penghukum, guru yang memposisikan sebagai penghukum, itu anak menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain dan lebih cenderung berbohong untuk menutupi kesalahan dan yang dihukum. Kalau untuk yang membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, sama ini berbohong. Kalau untuk yang teman, jadi ketergantungan dibelani buku terus ya. Kalau untuk pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, nek diawasi oleh gurune yo anteng, nek gurune gak ono langsung nah itu posisi pemantau. Kemudian yang sebagai manajer adalah menguatkan pribadi anak tersebut. Jadi kira-kira posisi mana yang dari kelima itu yang paling baik, Bapak Ibu? Sebagai manajer harusnya kita di posisi manajer, Bapak Ibu, jangan di penghukum, jangan di pembuat rasa bersalah, jangan di teman, jangan di pemantau. Semuanya punya sisi negatif. Tapi kalau di manajer itu memang hal yang seharusnya kita laksanakan. Nah, contoh, kok coba deh Bu. Kelihatan berarti salah ngantuk ini. Harusnya kosong ya sebenarnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Membuat merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini?
apanya? Penghukum. Tuh, lanjut. Ayolah, lakukan demi ibu ya. Kamu tidak akan mendapatkan nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Betul. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelumnya mari kita refleksikan sebentar apa tadi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma kita semua. Terus apa yang kita dapatkan. Dua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran aku seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti, yang telah kita semua lakukan selama mengikuti materi ini. Dan yang keempat, saya akan menjadi among atau guru seperti apa setelah mengikuti materi ini. Nanti Bapak Ibu bisa sambil membayang-bayangkan materi-materi yang tadi saya sampaikan. Jika ada yang nyantol di hati, mari kita laksanakan. Mari sekiranya baik, mari kita coba. Materi Bapak Ibu. Lanjut Bu. Terima kasih. Demikian penyampaian dari saya, semoga mempunyai manfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Ibu Siti Haryati SPD tentang budaya positif. Selanjutnya acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Begini, saya ingin menanyakan tentang penghargaan dan hukuman yang dibahas di awal tadi. Dari tadi yang diucapkan atau yang dikatakan tidak boleh memberikan penghargaan atau kurang bagus untuk memberikan penghargaan. Sementara kita sendiri dalam atau banyak apa-apa kita sudah mencari penghargaan seperti itu. Bagaimana kalau relasinya dengan sementara kita juga untuk mencari penghargaan sertifikat kita perlu kita upload itu sebuah penghargaan menurut saya. Dan bagaimana ketika kita juga diperbolehkan untuk boleh memberikan penghargaan entah itu ujian, entah itu yang hukuman juga tidak diperbolehkan. Memang saya setuju itu, hukuman tidak diperbolehkan. Dan ancaman itu sudah termasuk, menurut saya sudah hukuman. Tapi untuk anak sampai zaman sekarang ini kalau tidak diberikan hal-hal tersebut, itu apa ya? Dia merasa dia itu tidak takut, dia tidak punya salah, dia tidak punya perasaan sadar. Ya ini kita yang bereskan ini supaya dia sadar kalau dia itu tidak melakukan kesalahan. Tapi bagaimana idealnya jika tidak ada hukuman dan penghargaan itu? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan dan tanggapannya dari Pak Habib. Saya coba untuk mengulasnya. Jadi, yang pertama tadi adalah tentang bagaimana reward penghargaan itu kita berlakukan kepada murid, tidak boleh ada penghargaan, sedangkan guru saja butuh penghargaan, kan begitu. Jadi pengaplikasian atau pengimplementasiannya yang kita harus membedakan. Kalau menurut saya begini, kita mengikuti pelatihan online ya, dapat reward sertifikat atau kita ingin mendapatkan itu. Yang diharapkan seharusnya kita mengikuti pelatihan online karena kita ingin mendapatkan ilmunya. Sedangkan sertifikat itu adalah bonus. Jadi kita
ikut pelatihan itu bukan semata-mata karena pengen sertifikatnya, tapi karena pengen dapat ilmunya, kebetulan dapat sertifikat yang bisa kita gunakan untuk hal lain. Jadi apakah kita tidak butuh penghargaan? Butuh. Tapi yang diharapkan dengan ulasan saya budaya positif tadi adalah supaya kita memunculkan motivasi intrinsik kita dalam melakukan sesuatu. Kita mengikuti pelatihan itu memang muncul dari diri kita pengen mengembangkan kompetensi, bukan karena pengen eksternal, pengen dapat sertifikat. Nah ini juga yang sebaiknya kita berlakukan kepada murid. Kamu dapat nilai 100 bukan karena tak ini lo punya bahkan siapa yang dapat 100 atau kita boleh kok memberikan itu, tapi dengan kalimat yang kita toto supaya tidak menunjukkan kowe untuk 100 mau dapat ini. Dia tujuan anak itu bukan karena pengen permennya. Itu yang kita harus munculkan motivasi intrinsiknya di anak tersebut, biar aku pengen dapat 100 karena aku pengen aku iso, pengen aku bener pinter menghargai dirinya sendiri, bukan karena pengen penghargaan permen atau menghargai aku pengen film apa aku ini lo bagus loh. Boleh kita memuji anak, boleh, tapi tadi kita harus memunculkan motivasi intrinsiknya dulu. Kalau anak sudah terlihat memang dia mempunyai keyakinan itu, terlihat dari dalam dirinya sudah pengen melakukan itu, bisa kita berikan reward atau penghargaan. Jadi lebih ke bagaimana kita mengimplementasikannya dalam prakteknya, maksudnya. Jadi kalau hukuman kan jelas memang tidak boleh ya. Tadi kan kalau konsekuensi itu lebih ke netral. Jadi netral itu boleh dilakukan, boleh tidak. Artinya konsekuensi, contoh yang sudah saya laksanakan kemarin baru saja. Saya mikir kelas 3 itu belum berjalan piketnya. Awal-awal sudah bagus, tapi kemarin seminggu ini mulai ini ada yang tidak piket dan lain. Kemudian saya belajar mengaplikasikan teori tersebut. Jadi saya buat konsekuensi. Konsekuensinya adalah yang sekiranya tidak berbau fisik ya, karena kalau fisik pasti itu maksudnya hukuman. Yang tidak piket, konsekuensinya adalah membantu piket 1 minggu ke depan. Jadi misalnya dia tidak bisa, kalau piketnya hari Rabu, hari itu dia tidak piket, berarti selama 1 minggu ke depan, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin, Selasa, Sabtu itu ikut nyewanginya aku. Itu konsekuensinya. Dan itu masih belum saya lihat karena baru beberapa hari ini, baru kemarin soalnya itu kejadiannya. Jadi masih saya evaluasi nanti. Saya rasa itu konsekuensi yang setiap anak juga punya rasa tanggung jawab. Jadi beno rasa enaknya sendiri, aku rapi kan tadi apa-apa biar kan biar ada memunculkan di dirinya itu, aku gak pikat berarti kelasku kan kotor. Ada konsekuensi juga karena memang keyakinan kelasnya sudah kita sepakati bahwa yang pikat harus disiplin dan melaksanakannya. Seperti itu kalau menurut saya. Cukup? Atau ada mungkin ini lagi? Sama sekali? Terima kasih. Terima kasih. Demikian diseminasi